Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas sangat cantik. Dan dia adalah seorang mahasiswi yang sudah bertugas di salah satu rumah sakit ternama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi sayangnya si wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak berdaya di pinggir jalan. Dia mengalami bekas jeratan yang cukup dalam pada bagian dadanya. Dan setelah diberikan pertolongan di rumah sakit, dia ternyata tidak dapat bertahan karena kehabisan banyak sekali noda merah yang keluar cukup banyak. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa dalang atas kejadian itu ternyata dilakukan oleh paman dari korban itu sendiri. Si paman mengaku bahwa dirinya sudah kehilangan kendali karena telah dikecewakan persoalan asmara. Dia mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin kisah percintaan itu sekitar 4 tahun. Si paman juga sudah berkorban untuk membiayai kuliahnya sampai lulus dan dijanjikan akan menikah dengan korban. Akan tetapi dia malah berpaling hati serta mengingkarinya. Semua janji itu hanya sekedar omong kosong. Hingga akhirnya dia merasa frustasi karena patah hati dan rasa-rasanya eksekusi adalah solusi untuk menjaga harga dirinya yang sudah diinjak-injak. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah realita kehidupan yang cukup memilukan di mana seorang pria yang berstatus sebagai seorang dosen malah tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri dan dia juga seolah memaksakan diri untuk menikahi keponakan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Si wanita yang harus bernasib buruk itu bernama Intan Mulyatin yang berusia sekitar 23 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Kumbe di Kecamatan Rasana Timur di Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh pihak keluarga, di sana mereka mengatakan bahwa sosok dari putrinya itu adalah seorang yang cukup interaktif. Dia orangnya suka berinteraksi dan tidak canggung untuk menyapa siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengannya. Pada beberapa kesempatan Intan sempat mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang wanita yang mandiri. Dia ingin bekerja dan menghasilkan uang agar bisa membantu kedua orang tuanya di masa tua. Hingga hal itulah yang membuat Intan kemudian memilih untuk merantau ke Provinsi Sulawesi Selatan. Di sana dia melanjutkan pendidikan ke salah satu universitas ternama di Kota Makassar dan memilih jurusan ilmu keperawatan. Sebenarnya kondisi dari finansial kedua orang tuanya sangat terbatas, namun ada salah satu kerabat dekat yang menawarkan diri untuk membiayainya bersekolah. Dia adalah seorang dosen di salah satu universitas di Kota Bima, dan dirinya diketahui memiliki ikatan keluarga dengan Intan sebagai seorang paman. Pada awalnya si paman yang bernama Arif itu mengaku bahwa dia tidak meminta imbalan apapun, tujuannya hanya ingin membantu dan melihat Intan bisa mencapai cita-citanya yang tinggi. Hal tersebutlah yang kemudian membuat kedua orang tuanya merasa sangat bersyukur. Tidak disangka bahwa putrinya bisa bersekolah tanpa harus pontang-panting untuk memenuhi segala biaya yang harus dibayarkan. Singkat cerita, Intan kemudian menetap di salah satu indekos yang berada tidak jauh dari tempat perkuliahannya. Di sana dia benar-benar tidak mengingkari kebaikan yang diberikan oleh sang paman. Dan fokusnya selama di tempat perantauan itu adalah belajar agar bisa mencapai impiannya menjadi wanita yang sukses. Pada tahun pertama semuanya tentu berjalan dengan sangat baik. Di semester kedua itu juga Intan mendapat nilai akademis yang cukup memuaskan. Sang paman juga mengaku merasa sangat bangga karena perjuangannya itu membiayai pendidikan keponakannya tersebut tidak sia-sia. Akan tetapi berselang beberapa minggu berikutnya, sikap yang ditunjukkan oleh sang paman lama-kelamaan terkesan sangat berlebihan. Dia sering sekali memberi perhatian serta mentransfer uang yang cukup berlebihan. Di sini Intan Mulyatin sempat merasa canggung dengan kebaikannya tersebut, dan dia juga merasa janggal bahwa ini semua pasti ada satu imbalan yang ingin si paman dapatkan. Hingga kecurigaan itu ternyata benar-benar terjadi.
Pendekatan yang selama ini dilakukan oleh pria yang berusia 31 tahun itu ternyata bertujuan pada satu hal. Dan si paman kemudian mengutarakan niatan untuk mengajak Intan ke hubungan yang lebih serius. Di sini posisi Intan kemudian merasa serba salah. Dia tidak mungkin menolaknya karena selama 1 tahun lebih ini biaya pendidikannya sudah ditanggung. Dan dia tidak mau kehilangan masa depannya karena sudah menolak perasaan si paman. Di momen tersebut Intan kemudian mengiyakan keinginannya. Dia kemungkinan besar berkata bahwa dirinya boleh dinikahi jika sudah lulus kuliah. Dan Intan berharap bahwa sang paman menunjukkan keseriusan itu dengan cara terus berbuat baik kepadanya. Mendengar apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh keponakannya tersebut, Arif tentu merasa sangat senang dan dia kemudian memutuskan untuk terus memperjuangkan cintanya. Dia juga berinisiatif membagi setengah dari penghasilannya kepada Intan dan itu sebagai upaya pembuktian atas keseriusannya untuk menikahinya. Pada kesaksian yang disampaikan oleh dosen muda itu di hadapan petugas kepolisian, dia mengaku bahwa dirinya memang berniat untuk membiayai seluruh pembayaran kuliah dari Intan. Awalnya niatan itu adalah sebuah ketulusan, namun dirinya juga tidak menampik bahwa dia cukup terkesan dengan paras cantik dari keponakannya tersebut. Dari sini hubungan mereka kemudian semakin dekat, keduanya juga sering berkomunikasi lewat panggilan suara untuk saling mengabari satu sama lain. Pertemuan mereka juga tergolong sangat intens terjadi dan meskipun tidak berstatus berpacaran, namun kedekatan itu seperti menunjukkan perasaan yang saling sayang satu sama lain. Hingga tiba pada tahun terakhir Intan Mulyatin berkuliah di universitas tersebut. Di sini Arif mulai merasa ada sesuatu yang berubah dari sikap keponakannya itu, di mana dia sudah jarang sekali mengabarinya dan pesan singkat yang dikirimkannya juga tidak pernah dibalas. Awalnya sang dosen muda itu beranggapan bahwa keponakannya tersebut mungkin sedang sibuk menyelesaikan skripsinya. Namun kejadian ini malah berlangsung sampai berbulan-bulan lamanya. Dan ketika Intan sudah lulus serta berdinas di rumah sakit di Kota Bima, Arif ternyata terap saja dihiraukan dan setiap pesannya seolah tidak diperdulikan sama sekali. Di sini pria yang berusia 30 tahun itu kemudian sempat menanyakan perihal tersebut. Namun Intan selalu berkilah dan beralasan bahwa dirinya sedang sibuk. Terlebih dia sudah bekerja dan tidak punya banyak waktu lagi. Akan tetapi alasan itu tentu sangat tidak masuk akal. Di sini Arif merasa bahwa dirinya seperti dicampakkan dengan begitu saja. Hingga akhirnya Arif kemudian memutuskan untuk menagih janji yang pernah terucap, di mana selepas keponakannya itu sudah lulus maka dia bisa menikahinya. Pada awalnya Arif mengutarakan niatan itu langsung kepada Intan, akan tetapi dia seolah selalu menghindar dan tidak pernah menjawab perihal janji tersebut. Tanpa berpikir panjang, Arif kemudian langsung mendatangi rumah dari keponakannya itu. Di sana dia selanjutnya menghadap kedua orang tuanya dan mengutarakan niat baiknya untuk meminang putri mereka. Awalnya kedatangan Arif tentu disambut baik oleh pihak keluarga, bagaimanapun dia adalah seorang pahlawan yang sudah berjasa terhadap Intan. Akan tetapi ketika niatan itu diperbincangkan, nada bicara dari kedua orang tua gadis itu malah meninggi dan raut wajahnya seperti orang yang marah. Di sana sang ibu ternyata berkata sesuatu yang sangat menyakiti hati Arif, di mana inti dari pembicaraan tersebut adalah penolakan mengenai lamaran atau pinangan dari Arif terhadap putri mereka. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Arif di kantor kepolisian, ketika itu keadaan benar-benar menjadi sangat panas serta penuh dengan emosi. Kedua orang tua Intan berbicara dengan nada yang keras serta penolakan tersebut sangat tidak manusiawi. Arif merasa sangat kecewa dan dia bahkan tidak mau menatap mata mereka. Di sini Arif merasa bahwa apa yang sudah diusahakannya selama ini demi pendidikan Intan ternyata hanya dimanfaatkan saja. Kebaikannya itu seperti tidak ada artinya sekarang. Saat mendengar sang ibu yang terus bernada tinggi dan cenderung keras, Arif kemudian langsung pamit untuk pulang dengan membawa sebuah rasa dendam yang membara. Sementara itu menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga Intan, di sana mereka mengatakan bahwa pernikahan antara Arif dan putrinya sangat tidak etis, sebab mereka masih berstatus keluarga dan ada pantangan tertentu yang tidak boleh dilanggar.
Pihak keluarga juga mengakui kebaikan yang diberikan oleh Arif selama ini. Dia sudah berkorban banyak namun mereka menganggap bahwa itu adalah pemberian yang tulus. Akan tetapi Arif malah meminta imbalan dan itu terasa sangat tidak masuk akal untuk mereka. Pertikaian antara Arif dan keluarga Intan Mulyatin kemudian berkembang semakin memanas. Mereka akhirnya terjebak pada sebuah permusuhan dan kata damai seperti sulit untuk tercapai. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Arif, rasa benci serta kecewanya kepada keluarga Intan ternyata semakin memuncak di 1 bulan berikutnya, di mana ketika itu dia mendengar kabar bahwa keponakannya tersebut hendak menikah dengan pria yang lain. Pernikahan Intan juga akan dilangsungkan dalam waktu yang dekat. Pada momen itu Arif kemudian langsung emosi dengan apa yang terjadi. Bisa-bisanya Intan akan menikah dengan pria pilihan hatinya. Sementara dia beberapa tahun yang lalu sudah berjanji untuk menjadi miliknya. Di sini pikiran Arif semakin kacau dan rasa frustasi itu membuatnya sangat tidak terkendali. Rasa kecewa kini berubah menjadi sangat membara dan dia tidak terima diperlakukan seperti ini. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Arif, ketika itu dia kemudian langsung mencari Intan Mulyatin untuk bertanya perihal maksud dari pernikahannya tersebut. Arif juga ingin kembali menagih janjinya dan dia ingin meminta klarifikasi persoalan kedekatan mereka selama ini. Banyak kejanggalan yang ada di dalam kepalanya dan banyak pertanyaan yang ingin ditanyakannya. Hingga pada akhirnya mereka kemudian bertemu di sebuah persimpangan jalan di mana ketika itu Arif mencegat sepeda motor dari Intan sebab dia selalu saja menghindar darinya. Pada saat itu Arif kemudian turun dari motor dan menuju Intan yang masih di atas motor. Di sana semua pikiran yang ada di kepalanya langsung ditanyakan kepada gadis muda itu. Dan ternyata hal tersebut membuat perdebatan yang cukup panjang di antara keduanya. Intan Mulyatin bersikukuh bahwa dia tidak pernah berjanji apapun kepada sang paman. Dia sangat berterima kasih sudah dibantu biaya sekolahnya. Namun urusan pernikahan memang sangat sulit terjadi karena mereka masih ada ikatan keluarga. Sayangnya apapun yang diucapkan oleh Intan tidak mampu menetralisir keadaan dan tanpa berpikir panjang Arif kemudian langsung melakukan sebuah eksekusi di tempat. Tidak ada lagi yang dipikirkannya selain ingin membalaskan rasa sakit hati. Dia sudah tidak peduli dengan resiko apapun sebab harga diri adalah puncak yang paling tertinggi. Singkat cerita, setelah Intan Mulyatin tersungkur dalam keadaan yang tidak berdaya, Arif kemudian langsung melarikan diri dengan mengendarai motornya berkecepatan tinggi. Para warga yang mencoba untuk mengejarnya juga gagal dan mereka kemudian langsung memfokuskan untuk menolong Intan Mulyatin yang sedang terlentang di atas tanah. Kondisinya tentu sangat prihatin sebab banyak noda merah yang keluar dari tubuhnya. Hingga akhirnya Intan kemudian dibawa oleh mobil umum ke rumah sakit terdekat. Akan tetapi sayangnya berselang beberapa jam berikutnya dia tidak lagi dapat tertolong. Intan menghembuskan napasnya yang terakhir di dekapan dari kedua orang tuanya. Sementara itu pihak kepolisian yang sudah mendapat laporan atas kejadian tersebut. Mereka selanjutnya langsung bergegas cepat untuk mencari pelaku. Hingga sore harinya sang dosen muda itu akhirnya bisa diringkus dengan sangat mudah. Dia kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk meminta keterangannya yang lebih mendalam. Di sana Arif tentu langsung mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Dalam rasa amarah itu juga dia mengungkapkan bahwa tindakannya adalah sebab dari perbuatan korban yang sudah merendahkan harga dirinya. Dia juga merasa dimanfaatkan persoalan materi dan Arif sangat dibodohi selama bertahun-tahun lamanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si dosen muda yang berusia sekitar 30 tahun itu kemudian dinyatakan bersalah. Dan atas rentetan fakta itu dia selanjutnya divonis hukuman seumur hidup di dalam penjara. Sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji dari seorang guru dosen. Namun kekecewaan mengenai sebuah pengkhianatan serta penolakan yang cenderung kasar juga tidak mudah untuk dimaafkan. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan terulang kembali di kemudian hari.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.